siang, Mbak. Benar ini dengan Ibu Migut ya? Iya. Tempat lahirnya berapa? 24 Februari. Oh iya benar ya Bu. Baik, perkenalkan saya mahasiswa dari STIS Asia Surakarta. Nama saya Nurcita Dujayanti. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan pada Ibu ya Bu ya. Iya, Mbak. Nanti ini tentang preeklamsi dan eklamsi. Iya. Tujuannya agar pengetahuan Ibu semakin meningkat ya Bu ya. Iya. Nanti prosedurnya saya akan melakukan tindakan ini selama kurang lebih 5 menit ya Bu ya. Iya. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang menanyakan? Sudah siap. Oh sudah siap ya. Iya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu preeklamsi dan eklamsi ya Bu ya. Iya. Terlebih dahulu preeklamsi Iya. merupakan gangguan kehamilan yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah tinggi dan kandungan protein di dalam urin. Oh iya. Sudah paham ya? Paham. Kalau sudah paham tentang preeklamsi, sekarang aku menjelaskan tentang eklamsi. Eklamsi itu kelainan akut pada ibu hamil, persalinan maupun saat nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang dan sebelumnya sudah mengalami preeklamsi, yaitu hipertensi seperti itu. Oh yang dikatakan Mbak tadi. Oh iya, seperti itu. Kemudian prinsip diet pada eklamsi dan preeklamsi. Iya. Di sini ada energi dan zat gizi yang cukup ya Bu ya. Iya. Jadi gizinya harus cukup terpenuhi, tidak harus mahal ya Bu ya. Iya. Kemudian garamnya harus rendah ya Bu ya, tidak boleh seseringan makan garam. Iya. Boleh makan tapi seperlunya aja. Iya. Kemudian proteinnya tinggi ya Bu ya. Protein itu bisa diambil dari tempe, tahu seperti itu. Iya. Iya. Dari mana Ibu? Apanya? Protein tadi? Dari tahu sama tempe. Oh iya. Kemudian lemaknya sedang, nggak boleh banyak-banyak ya Bu ya. Kemudian vitamin cukup, terutama untuk vitamin C dan B6 ya Bu ya, harus tinggi itu. Iya. Kemudian mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Kalsium itu dari susu, kalau kalium itu seperti dari bayam seperti itu. Oh, Kemudian cairan 2500 ml. Kalau satu botol aqua itu yang besar itu 1500. Jadi sekitar 2 botol aqua yang besar itu ya Bu. iya. Kemudian macam-macam diet. Nah, diet pada preeklamsi itu dibagi menjadi 3 Ibu. Yang pertama itu diet preeklamsi yang pertama. Itu untuk preeklamsi yang berat. Itu menggunakan bentuk makanan saring dan lunak. Kemudian makanan ini harus cukup energi dan zat gizi ya Bu. Iya. Akan tapi harus rendah garam. Sudah ya Bu ya. Kemudian diet preeklamsi kedua, ini harus makanan saring dan lunak. Kemudian diet rendah garam juga, tapi di sini masih mengandung garam dan zat gizi lainnya. Oh yang di atas tidak rendah garam Mas. Iya. Ini yang di atas tadi harus cukup energi, kalau yang bawah tadi tidak cukup garam, tidak usah. Kemudian preeklamsi 3, ini preeklamsi ringan ya Bu ya, sangat ringan sendiri. Iya. Kemudian di sini harus mengandung makanan protein tinggi dan garam rendah ya Bu ya. Oh, iya, Mbak. Iya. Ini makanannya juga harus lunak. Iya. Sudah ya. Kemudian makanan yang boleh dikonsumsi, ini makanan yang tinggi kalium. Tadi saya sebutkan seperti bayam, brokoli, alpukat seperti itu ya. Iya. Kemudian yang kedua makanan yang tinggi antioksidan seperti ikan salmon, bayam juga seperti itu ya Bu ya. Kemudian suplemen yang dianjurkan seperti vitamin D, vitamin A, vitamin C, vitamin B6 ya Bu ya. Iya. Terutama asam folat itu sangat penting ya Bu ya. Iya. Kemudian makanan yang tidak boleh dikonsumsi itu makanan yang banyak mengandung garam ya Bu ya. Itu nggak boleh. Itu harus dikurangi ya Bu ya. Kemudian protein itu harus dibatasi. Karena takutnya nanti kalau ada protein dalam urin itu sangat bahaya. Ya seperti yang dikatakan Iya, Mbak tadi. normalnya itu nggak ada protein dalam urin ya Bu ya. Iya. Ini sudah selesai saya melakukan pendidikan kesehatan pada Ibu. Bisa diulangi sedikit saja biar dipahami. Iya, dipahami ya Mbak ya. Yang buat pertama tadi pre ya, kan itu tidak untuk ibu hamil itu jangan tekanan darahnya jangan tinggi. Terus jangan ada protein di dalam urin. Terus yang eklamsi itu kelainan pada ibu sebelum hamil sampai nifas. Nah itu kayak yang ditekankan tadi eklamsi tadi, yang pre tadi udah masuk, jadi itu bisa menyebabkan ibu kejang maupun koma. Ya sudah paham ya, sepertinya Mbak ya pintar sekali ya. Iya. Nanti bisa diterapkan ya. Iya. Baik, ini sebelum saya kembali
ke rumah. Ini apakah ada yang tanyakan? Tidak, Mbak. Oh tidak, itu sudah paham ya. Baik, ini nanti 3 minggu ke depan saya dan teman saya akan kesini lagi untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi lagi ya Bu ya. Iya. Baik, semoga ilmunya bermanfaat Ibu. Assalamualaikum. Dengan saya.